Hai teman-teman, balik lagi dengan aku Aziza. And yaps, di video ini sepertinya kayaknya aku bakal hmm, random aja gitu karena ini aku juga masih pakai mukena dan memang karena ada satu hal yang aku rasa perlu banget buat aku bikin video sekarang dan ini menjadi keresahan aku di hari ini karena tadi aku dapet satu tema yang kayaknya rugi banget ya kalau misalkan nggak dibahas dan itu juga kebetulan menjadi lagi menjadi permasalahan di aku juga. Kayaknya ini bakal hmm, seru juga gitu pembahasannya. Jadi karena aku juga memang nggak niat buat bikin video hari ini, tapi karena udah pengen banget buat menyampaikan kayak gitu, jadi aku tag video ini dengan kondisi aku masih pakai mukena. That is okay karena harapannya semoga isinya tetap bisa masuk ke kalian dan terutama buat aku pribadi. Mungkin kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi gini, aku pengen ngebahas tentang satu hal penting yang kadang kita itu lupa. Lebih tepatnya ketika kita lagi menjalankan suatu aktivitas dalam bentuk habits atau kebiasaan di tengah-tengah jalan atau di dalam perjalanan itu pasti ada rasa bosan dan sebagainya. Relate gak sih? Dan setelah aku mencoba buat riset ke beberapa temen aku dan juga yang aku lihat dari beberapa fakta di lapangan begitu dan memang ini adalah satu uh, ibaratnya kayak bagian dari hal yang harus dihadapi ketika kita lagi proses pembentukan diri. Kenapa demikian? Karena kegiatan yang monoton itu akan pasti membosankan. Sekali lagi, kegiatan yang monoton itu pasti membosankan. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu hal yang baru lagi kan di sana gitu. Nah, artinya eh, di sini yang perlu kita penting banget buat tahu adalah gimana cara kita mengatasi rasa monoton itu. Supaya yang tadinya mungkin dia terlihat kayak gak ada hal yang baru nih begitu, akhirnya kita bisa memakan semacam pembaruan yang bisa membuat kita tuh happy kayak gitu. Dan ini penting banget juga, kalaupun kamu merasakan hal yang sama, pintar-pintar deh buat cari hal yang menambahkan lagi keterkaitan kamu dengan habits yang sedang kamu lakukan itu, karena dengan kayak gitu kita bisa tetap berjalan meskipun tadi kita mungkin kayak aduh bosan banget atau mungkin hal apalah itu dan sebagainya. Karena sama halnya ketika misalnya kita itu eh, makan ya, kita misalkan makan keseharian kita makan pisang misalnya, pasti kita tidak rasa kayak kenapa sih harus pisang terus kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Sama halnya ketika misalkan kamu mungkin duh kenapa ya keseharian gue harus kayak gini, tapi kan gini loh, semua kan ada konsekuensinya masing-masing gitu. Sama juga mau yang habits yang kamu lakukan adalah suatu hal yang baik atau yang buruk, semua ada konsekuensinya masing-masing. Itu sama-sama monoton kan? Iya nggak sih? Kayak misalnya gini deh, contoh si A dan si B itu dia memiliki dua kebiasaan yang berbeda. Si A itu dia punya kebiasaan yang setiap kesehariannya adalah diisi dengan misal baca buku. Dan satunya lagi dia kesehariannya itu diisi dengan scroll media sosial misal gitu. Itu dua pilihannya sebenarnya ya hak masing-masing orang untuk bisa memilih itu. Tapi pasti dari masing-masing di antaranya tuh ada rasa bosannya kok sama. Nah, makanya kita tinggal tinggal milih nih mau bosan yang seperti apa yang mau kita ambil, mau bosan yang untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk. Terus eh pengingat juga kalau misalkan kita itu rentan banget ketika lagi berpuasa itu merasa kesepian, ya nggak sih? Dan ini tuh wajar, sangat wajar. Ketika misalkan kamu merasa kesepian dan sebagainya, cepat alihkan itu untuk uh, merefresh diri kita. Ya misal mungkin bisa
nelpon orang tua atau misalkan mungkin bisa berkabar dengan teman atau ketemu teman gitu. Itu salah satu obat untuk bisa merefresh otak kita. Karena kita juga nggak bisa memaksakan otak kita betul-betul kayak yang kita maksimalkan di situ banget gitu sampai akhirnya kita ngedrop dan sebagainya tuh enggak. Karena terkadang mungkin ketika misalkan lagi betul semangat kita lagi memburu-memburunya, lagi menggebu-menggebunya, kita bakal melakukan itu kayak misalkan olahraga harus 1 jam full gitu kan ya, lari sampai misalkan 20.000 berapa kayak gitu, 20.000 langkah misal gitu. Tapi kan bukan di situ urgensinya. Urgensinya adalah gimana kita tuh tetap terbiasa meskipun itu adalah hal yang kecil. Karena jangan sampai kita hanya konsisten di awal tapi di tengah perjalanan karena kita udah merasakan bosan itu akhirnya kita milih kayak ya udahlah kita cut off semuanya aja. Dari itu yang menjadi kesalahan fatal yang sering kita lakukan. Dan juga aku mau sampaikan juga di sini itu tentang balik lagi yang kesepian tadi. Kalau misalkan ketika misalkan kita lagi kesepian apa sih obatnya gitu? Ya nggak ada obatnya. Makanya kenapa kita itu ketika lagi melakukan suatu progres atau apapun itu pastikan kita menikmatinya karena menikmati hidup itu adalah kunci supaya apa supaya kita tidak drop dan juga kita tidak stres gitu karena ketika sesuatu itu kita nikmati dengan enjoy maka itu akan jauh lebih nikmat gitu akan lebih terasa vibesnya tapi ketika kita terus serius 100% tanpa adanya bercanda tanpa adanya ketawa tanpa adanya main sama teman atau misalkan ngobrol sama orang tua itu hidup kerasa kaku banget gitu loh artinya hidup itu dibikin enjoy aja gitu dan dengan hal kayak gitu membuat kita akan lebih jauh menikmatinya karena apa sih kehidupan kan cuma sekali doang dan kalau misalnya kita nggak menikmati kehidupan cuma sekali ini lalu untuk apa gitu menikmati itu bukan harus dengan kita kayak bermalas-malasan enggak kayak contoh misalnya aja kamu baca buku ya nikmatin proses kamu lagi baca buku itu nikmatin gimana kamu bisa mendapatkan ketenangan di sana dan sebagainya karena ini ya tentu kita juga pasti hidup akan terus berjalan dan segimanapun mau gimana pun mau kita capek mau kita lelah dan sebagainya dunia tidak akan pernah mempedulikan itu artinya semuanya tetap kembali ke diri kita dan mungkin untuk kamu juga yang merasa kayak hal yang sama kayak gini it's okay itu wajar banget itu artinya uh, kamu tetap lakuin aja atau mungkin gini juga biasanya juga menjadi permasalahan besar juga ini ya aku baru ingat kita itu merasa kayak apakah kita ragu-ragu dengan diri kita apakah yang kita lakukan ini akan ada hasilnya atau sia-sia gitu pernah nggak sih kayak gitu iya kan kayak misal contoh aduh aku udah misal untuk kamu yang lagi program diet misal ya dengan kamu misalkan aku punya cita-cita harus turun 10 kilo misal gitu tapi di tengah perjalanan itu kamu nggak ngelihat hasilnya kayak semuanya berjalan seperti biasa kamu melakukan kebiasaan kamu setiap harinya tapi tidak ada perubahan di sana kamu merasa seperti itu dan akhirnya kamu memilih untuk karena udah nggak ada hasil memilih untuk off dari situ akhirnya target kamu semuanya gagal tidak terlaksana ini banyak banget menjadi permasalahan besar dari sebagian dari kita but aku mau cuma ngingetin aja gini kita tidak fokus ke hasil yang kelihatan itu tidak tapi gimana kita fokus ke konsistensi yang kita lakukan aku pernah membaca satu buku yang dia itu bilang kalau misalkan konsistensi itu tuh bagian dari bentuk tanggung jawab kamu capek kamu lelah kamu lagi moodmu nggak baik moodmu lagi berantakan itu tidak menjadi alasan untuk kamu tidak melakukan konsistensi itu kenapa karena
dia bagian dari sebuah tanggung jawab yang mau nggak mau kita harus lakukan itu. Ketika kita nggak melakukannya, maka kita tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan suatu hal yang kita inginkan. Karena dunia itu jahat, artinya uh, dunia tidak akan selalu mempedulikan bagaimana kondisi kita. Dunia akan bergerak dengan sesuai kadarnya dan kita pun akan berjalan dengan bagaimana kita memutuskan untuk kita sendiri. Jadi ketika misalkan kamu merasa kayak aku melakukan ini, aku melakukan ini, tapi kok kenapa nggak ada hasilnya? Kok kayaknya nggak kelihatan hasilnya? But it's okay, no problem. Terus jalanin aja dengan enjoy, dengan nikmat, karena kamu bukan mencari hasilnya. Kamu lagi berjalan di jalanan yang panjang ibaratnya, dan kamu melihat di samping-samping kamu itu banyak banget pohon-pohon yang bikin kamu merasa ada sejuk di sana dan juga mungkin banyak bunga-bunga di sana. Nah, ketika kamu melihat itu, kamu pasti nggak bakal fokus untuk apanya aku nyampe dan bisa menyeberang jembatan itu, enggak. Tapi kamu bakal menikmati sekeliling kamu yang luar biasa cantiknya dengan bunga-bunga yang mekar dan juga tanaman-tanaman yang uh, beriringan di sampingnya kayak gitu. Nah, itu ibaratnya kita ketika lagi menjalankan suatu hal yang kita ingin capaikan. Artinya tidak perlu fokus pada akhirnya kelihatan atau enggak, tidak perlu. Karena kita hanya fokus ke jalan kita, ke progres kita, cukup itu aja. Dan ketika pola pikirmu seperti itu, kamu nggak bakal stres, kamu nggak bakal mudah kayak menyerah dan sebagainya. Itu karena ya meskipun tadi ya semuanya tetap kembali ke diri kita sendiri, dan apapun yang kita ambil, apapun yang kita putuskan itu ada dalam kendali kita. Kita mau memutuskan seperti apa, semuanya kita yang punya kendali. Jadi ayo kita alihkan terus pola pikir kita untuk bisa memilih kendali yang baik, dan terlepas dari apapun yang datang di luar kendali kita. Misalkan teman-teman kita misalkan ngapain kayak gitu kan, yang nggak ada progres dan sebagainya gitu, buat apa gitu kan, biarin. Mereka dah hadir, mereka datang di luar kendali kita. Mereka tidak berkontribusi apapun terhadap hidup kita. Artinya kita fokus dengan diri kita dan kita nikmatin proses kita tanpa melihat dan juga mendengarkan perkataan orang lain yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita gitu. Karena misalkan kalaupun bentuk itu pujian atau misalkan bentuk itu sebuah cacian atau makian, sama-sama tidak berpengaruh untuk diri kita. Kenapa? Karena kita punya prinsip dan kita punya pegangan bahwasanya kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk mendapatkan atau mencari validasi dari orang lain atau bahkan mencari komentar dari orang lain. No. Ya, jadi buat aku pribadi juga kita semua, Kemon, kita perlahan untuk bisa membentengi diri kita untuk selalu fokus ke depan dan jangan fokus bagaimana sekitar kita menanggapi itu, karena baik pujian maupun cacian itu adalah satu hal yang tidak ada kontribusinya terhadap diri kita. Jadi ketika dipuji ya jangan membanggakan diri dan merasa bangga akhirnya tidak mau melakukannya lagi, dan juga ketika kalian mendapatkan celaan atau cacian tidak perlu merasa mundur dan juga minder. Kenapa? Karena sama sekali mereka tidak pernah tahu bagaimana kondisi kita yang sebenarnya. So aku rasa semoga dengan video ini bisa menampar dan menjadi pengingat untuk kita semua dan untuk kita yang terus berproses, semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan jangan lupa untuk terus berdoa karena itu poin penting juga yang kita nggak boleh skip pokoknya. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan di video ini, and see you in next video, dan jangan pernah bosan buat tungguin video-video aku.